dan ini Proteus. Sebenarnya kalau ini nggak perlu ya Proteus itu. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan langsung Proteus ya, sebenarnya ampere meter sama resistor nggak usah dimasukkan ke alat dan bahan. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke teori singkat. Oke, kita masuk ke teori singkatnya dulu, teman-teman. Ini nanti bisa sebagai landasan teori teman-teman di laporan. Jadi, ampere meter adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat arus listrik yang terdapat pada suatu rangkaian. Jelas ya? Intinya itu. Nah, ini yang jelas itu adalah ini, teman-teman. Yang membedakan adalah alat ukur ya. Alat batas ukur. Batas ukur itu bisa dalam bentuk mikroampere, kemudian miliampere sampai ke ampernya itu sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Yang jelas, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita itu mengukur suatu arus, itu bukan secara dibentuk paralel seperti voltase. Yang perlu kita harus tahu. Ampere itu kalau misalnya ada suatu kabel gitu ya, satu kabel dan situ ada resource tegangan, kita harus menyusunnya secara seri. Jadi kita putus dulu itu kabelnya, kemudian positif negatifnya harus benar. Positif negatifnya harus benar kalau ini. Tidak bisa seperti voltase. Kalau voltase itu kan kita mau bolak-balik, nggak masalah. Nah, ini cuma kayak kutubnya itu berbalik aja. Tapi kalau ini tidak bisa karena dia harus positif ke positif, negatif ke negatif. Karena dia sumber tegangan itu dia akan mengalir dari positif ke negatif. Kalau dia itu kebalik, nanti yang rusak nggak ada masalah bagian rangkaiannya. Tapi yang masalah itu ampere meternya biasanya langsung rusak. Tuh. Nah, di sini kan tegangan AC ya. Yang kedua jelas ini tegangan DC. Tegangan DC sama. Prinsipnya sama antara AC dan DC, yaitu dia dirangkai secara seri dengan rangkaian mana jalur mana yang akan kita cek ampernya ya, arusnya itu di mana gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang jelas juga yang perlu kita harus pahami dan kita perhatikan yaitu batas ukurnya. Batas ukurnya itu tidak boleh dimaksimal. Kalau misalnya yang kita cek itu kisaran 1 ampere, terus kita menggunakan batas ukur miliampere, ya itu mesti langsung rusak juga. Kan batas ukurnya kan maksimalnya kan cuma misalnya 1 miliampere gitu. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, ya mungkin kalau misalnya yang ya teman-teman, kalau yang ampere meter yang terbaru itu mungkin ada fuse-nya. Jadi fuse-nya itu bisa untuk kalau misalnya dia terlalu besar ya, terlalu besar arusnya, dia akan diputus di situ. Jadi nanti tinggal kita tuh ganti fuse-nya. Tapi kalau yang dulu-dulu kemungkinan bisa rusak langsung. Jadi cuma itu sebenarnya teman-teman ya mengenai arus. Arus itu sebenarnya dirangkai secara seri. Kalau kita mengukur tegangan, kita merangkainya secara paralel gitu. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertama, misalnya kita langsung praktekkan saja. Ini teman-teman bisa juga langsung mengikuti, membuka suatu Proteus ya, membuka sumber Proteusnya.
Nah, ini yang kita butuhkan itu baterai sel ya, ini teman-teman. Ini sel, baterai sel. Ambil aja baterai sel. Nah, ini sel. Ini. 2. Jadi kalau 2 itu dia di seri, berarti dia ditambah ya, 3 voltan ya. Ini kan 1,5 voltan. Kemudian resistor 4. Kita atur seperti ini ya. 100, 200, 320, 220. Ini kita atur dulu aja ini. Kita sambung-sambungkan dulu. Mari kita mengganti nilainya. Yang per R1 itu 100 ya. Diklik yang bagian nilainya. Ini terserah ya, juga sebenarnya. 200, di sini 330. Ini yang terakhir. Di sini 220. Nah, kita bisa cek ya di sini. Yang kita sambungkan di sini adalah anunya ya. Kita ngecek yang bagian arus yang di 220. Kalau kita mau ngecek di 220, ya kita putus dulu nih jalurnya yang di sini. Antara ini ya, R1, R3, kemudian ada jalur ke sini, kita putus, kemudian kita masukkan ampere meter. Jadi semuanya seperti itu. Kalau misalnya mau R1, ya di sini. Ini ada settingan enggak? Oke. Ya. Kita cek aja di sini ampere meternya yang DC ya teman-teman. Ammeter, DC ammeter. Nah, kita bisa letakkan di sini. Kita putus di sini jalurnya. Kita cek yang ini, kalau menurut saya R4 ya, nggak masalah. Kalau misalnya mau nanti disesuaikan aja sama di job sheet. Ini kan kita sambung sini. Kita muter-muter. Nah, ini ya. Kita cek ya di sini berapa dia arusnya. Nah, ini kan masih 00 teman-teman. Nah, kemungkinan dia itu batas ukurnya terlalu besar. Kita nggak bisa cek tuh ampernya berapa. Nah, dari itu kita bisa ganti ya batas ukurnya. Kalau kayak gini nggak masalah, berarti kan kita kecilkan aja ke miliampere. Miliampere apakah bisa? Masih bisa. Oh, masih 0. Oh, sorry. Di sini ternyata belum terhubung. Iya, miliampere bisa. Coba kalau kita kembalikan ke ampere, dia 0, harusnya 0, ya, 0,00. Ya, 0 masih 0, berarti dia masuk ke miliampere. Dia ampernya sangat kecil. Ampernya sangat kecil. Nah, itu. Oke. Teman-teman bisa nganu ya, apa namanya? Bisa ngukur arus ya. Ini logikanya kita cari R totalnya dulu. Nanti yang masuk ke misalnya 100,
200 sama paralel 330 itu sama. Nah, tapi nanti yang terbagi itu adalah di R3 yang di 330 sama 220 karena ini kan kita menggunakan ini ya, menggunakan rumus Kirchhoff ya. Kirchhoff itu kalau tegangan yang masuk keluarnya nanti kalau dia ada beban yang nyabang ya dicabang. Ketika masuk nanti keluarnya sama lagi. Gitu. Ingat nggak? Ini kalau voltasenya berapa di sini? Di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Nanti kalau misalnya kita cari arus di sini, ya tinggal nanti tegangan di sini dibagi dengan R di sini, itu ketemu arusnya. Gitu. Ingat nggak? Tegangan sini, tegangan di sini, R-nya di sini. Harusnya antara 100 sama 200 itu sama. Harusnya. Ini kita tambahkan di sini aja deh. Kita coba aja ya. Antara 100 dan 200 kita cek dulu. Apakah sama atau enggak. Nanti jangan-jangan salah. Di sini sama di sini ya. Ya. Kan? Kita nah itu di sini. Nah ini kebalik ya teman-teman. Kan positifnya kan di sini ya. Nah itu dibalik dulu. Nah, coba aja. Oh, kecil ya ternyata ampernya. Ya 2 kali ini ampere. Ya, 6,9 mili ampere. Di sini berapa ya? Harusnya sama sih. Harusnya ya. Ya, sama kan? Nah, dia seri. Arus itu prinsipnya kalau seri dia sama, tapi kalau dia paralel dibagi itu terbalik dengan voltase ya. Karena memang kita tahu bahwa rumus dasarnya voltase itu kan I kali R. Jadi dia memang I-nya itu adalah V per R. Jadi ya dia kalau anunya kebalikan. Jadi kebalikan antara kalau dari suatu beban yang dia diparalelkan, kalau arus dibagi. Tapi kalau voltase tegangannya sama. Tapi kalau seri tegangan itu ditambahkan ya sesuai dengan tegangan yang ada. Kemudian kalau arus dia itu kalau di beban yang seri dia harusnya sama. Ini benar ya. Ini kok 6,94, ini 6,94 gitu. Nah, nanti yang terbagi di sini teman-teman, di sini sama yang di sini dia kan paralel ya, R4 sama R3. Kalau di ini job sheet dia R2 sama R3. Cuma itu penamaan aja. Otomatis nanti kalau misalnya di sini adalah 4,17 teman-teman, 4,17 di sini 6,94. Harusnya nilai yang di sini di R3 yang arus yang masuk ke R3 itu adalah 6,94 dikurangi 4,17. Itu berapa? Kita cek sekalian aja. 6,94 dikurangi 4,17. Berapa teman-teman? 1, berapa? 94 77 ya, 77. 1,77 ya, kelihatan sekitar itu. 1,77. Ya, sekitar 1,77. Ya, kita coba aja.
Kasih sini, negatifnya sini. Nah ini hapus. Maksudnya 1,77 sih harusnya ya. Nggak tahu sih. Oh, 2,78. 8 ya? Ya 2, ding teman-teman. 2,77 ya kisaran itu ya. 2 plus ini kan 6, 9 ya. Kurang 1. Jadi 2,77. Pokoknya intinya 6,94 dikurangi 4,17. Nah, ini kenapa 2,78? Mungkin di sini itu mendekati 5. 6,94 berapa? 6,949 mungkin gitu ya. Jadi dia mendekati 5. Karena dari itu ini dibulatkan ke atas 2,78. Intinya ini nanti kan paralel. Paralel itu kan arusnya adalah ditambahkan. Kalau ditambahkan dalam artian 694 ini nanti dibagi ke sini. Nah, ini berdasarkan apa? Nah, berdasarkan ini R-nya ini sama volt ini. Kan kalau nanti ngeceknya ya teman-teman cari voltasenya dulu. Nanti disesuaikan dengan ini. Hasilnya ini. Nah, semakin ininya besar, R-nya besar, I-nya semakin kecil. Karena yuk kita tahu kan V kali IR. V kali sama dengan IR. Voltase sama dengan arus kali R. Hambatan. Kalau hambatannya besar, I-nya pasti semakin kecil karena voltasenya sama antara R3 sama R4. Kayak gitu. Itu logikanya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bahasnya seperti itu ya. Nih sampai sini mau ditanyakan dulu nggak? Yang ditanyakan sudah jelas ya teman-teman? Oke. Ya, kita next ya. Next. Nah, ini nanti diisi aja teman-teman. R1 berapa, R2 berapa, order yang digunakan yang seperti kemarin ya. Miliampere. Kemarin kan volt, mikrovolt. Nah, ini miliampere, mikroampere sama ampere gitu. Hasil bacanya berapa gitu ya. Nah, kemudian ini AC teman-teman. AC sama aja harusnya. AC 200 220 sama ya harusnya ya. Ini kita ganti aja. Cuma memang nanti tegangannya berapa gitu kan. 200 210. Oke, berarti kita ganti aja nih. Resistnya sama kok. Oh. Nah, ini kita lihat. Kemudian kita ganti V sinus V sin. Ya. Jangan lupa nanti diganti anunya, ampernya, ampere meternya. Di sini di set berapa nih? 12 sama 50 ya. 12 sama 50 kisaran 8 volt kemarin. Ini amplitudenya 12, frekuensinya 50. Ini coba bisa nggak kalau pakai DC? Bisa ya? Nggak bisa kalau pakai DC. Ini harus kita ganti pakai AC ammeter. Nah, ini ampere aja biar kelihatan. Ya, kalau pakai anu juga nggak masalah, pakai ampere.
Tuh, kelihatan 19,6 ya. Tapi kalau kita menggunakan ampere, skalanya dia langsung 0,02. Padahal kalau detailnya 19,6. Dia dibulatkan ke atas gitu. Ini harusnya sama nih 19,6 miliampere. Ganti aja. Habis. Coba ya. Ini ganti miliampere dulu. Sama ya. Sama, prinsipnya sama, AC sama DC itu. Cuman memang kalau misalnya kita menggunakan voltase AC, tapi kita menggunakan ampere meternya yang DC, ya tetap nggak bisa membaca. Karena beda ya. Karena tegangannya tegangan bolak-balik, harusnya mengikuti bolak-balik. Gitu. Kalau dia searah, ya dia mengikuti searah. Tergantung sumber tegangannya. Itu dan sebagainya teman-teman bisa cek satu persatu ya. Nah, nanti dimasukkan ke dalam ini lagi. Nah, yang terakhir ya ini. Nah, ini ya, teman-teman. Ini beda load. Harusnya antara nanti kalau bisa ngecek di sini, antara ampere 1 sama ampere meter 2 itu nilainya beda. Nah, itu nilainya beda. Itu tentunya karena di sini ada dua yang dibagi. Kalau masuk seperti ini ya sama sih. Ini sama ini kan. Beratnya. Tapi kalau udah masuk ke sini loh, masuk ke yang ini itu beda. Atau kalau enggak ini dia paralelkan, kita cek aja lah. Kita cek aja. 1550 ya kalau ini voltasenya. Nah, nanti masukkan di sini teman-teman. Kalau 10% gimana, kalau 20% seperti apa gitu ya. Nah, kita coba aja. Tapi mental. Siap, apa-apa Mas. Oke, kita mulai dari awal. Teman-teman sekalian dipraktekkan aja teman-teman, langsung biar selesai sih. Jadi yang kita butuhkan tadi kan Vestin, kemudian kode HG ya. Ini salah mirrornya. Kelihatan. Oke. Sini ya. Nah, ini kita mirror. Nah, tuh, berat. Ini. Kemudian kita butuh apa nih? Ampere sama lem. Ini 3. U, 2, 3. Sana, sana, sana. Nih. Terus kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Jadi kita
Block move. Yang kita cek ammeter AC-nya ya. Nah, gini. Oke. Nah, dirapikan teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini jangan lupa sini. Ini kita ganti coba ke miliampere aja, terserah sih. Oke, kita set di sini 15, 50. Oke. Coba cek. Ini nggak nyala dia. Nah, baru nyala di sini. Nyalanya Pak, anu ya, mati lagi. Oh, nyala banget ding, ini nyala terang banget ding. Nyala terang banget. Di sini dia nggak nyala nih, di sini. Di 80%-an itu belum nyala. Nanti teman-teman kan ya, itu dimasukkan. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan saya ini teman-teman. Kenapa yang di atas lebih kecil dibandingkan yang bawah? Ampere meter 1 lebih kecil arusnya dibandingkan yang bawah. Bapak menjawab, Pak. Kan di paralel, Pak. Benar, karena diparalelkan. Kalau diparalelkan itu kan bebannya jadi kecil. Lebih kecil. Maka dari itu, dia arus yang masuk ke sini, dia itu kan kebagi ya teman-teman ya. Di sini dibagi, nanti kalau ini lebih kecil, ya lebih besar, ya. Kemudian nanti dibagi lagi teman-teman di sini sama rata. Kalau ini kan bebannya sama, ini sama rata. Nanti dibagi 872 ini dibagi 2, gitu. Harusnya dibagi lagi. Cek ya di sini harusnya dibagi 2. Harusnya nanti alhasil memang lebih kecil dibandingkan yang di sini, yang diterima di sini. Karena ini kan kita yang kita cek kan yang hasil penambahan ini. Jadi dia harusnya segitu. Belum dibagi lagi. Gitu. Oke. Cukup mudah ya untuk arus. Tinggal nanti kondisi lampunya jadikan nyalanya waktu di 85%. Di sini masih mati kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ini cukup itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup mudah ya praktikum hari ini. Pak, izin bertanya Pak. Itu kalau Visan itu nggak dikali 1,414 itu hasilnya nggak akurat gitu loh Pak. Misalnya 15 volt cuma ditulis 15 volt gitu, nggak dikasih kali 1,414 hasilnya bukan 15 volt Pak. Iya, kedengeran. Kok bisa gitu sih Pak? Yang apa Mas? Diulangi Mas. Sorry, nggak kedengeran. Yang Visan itu loh Pak. Itu kalau misalnya cuma di input 15 volt gitu tanpa dikali 1,414 gitu kok hasilnya nggak bisa persis 15 volt ya Pak? Yang mana sih Mas?
Aku Visa nih. nggak konsen. Yang mana? Yang V-Shine di rangkaian itu loh, Oh, Pak. ini. Nggih. Ah, ah, ah. Coba diukur sama voltmeter nanti hasilnya bukan bulat 15 volt gitu, Pak. Yang ini toh. Iya. Nanti hasilnya enggak 15 volt asli gitu loh, Pak. Iya, karena memang dia ada itu loh Mas, hambatan dalamnya itu loh. Ini kan? AC voltmeter, Pak. Sorry. Oh, mana Mas? Kan hasilnya tadi input 15 volt toh, Pak. Jadi 10,6 Oh iya? toh. Iya. Enggak, bukan 15 volt. Ini tuh amplitudonya. Oh, Masih ingat nggak Mas yang ini? Yang amplitudo dikalikan sin omega T. lupa, Pak. Kalau ini kan kita nyetingnya cuma amplitudo sama frekuensi. Kalau misalnya kita ini memang voltase, tapi kalau rumusnya teman-teman kalau ingat tentang gelombang sinus itu adalah amplitudo dikalikan amplitudo peak ya. Amplitudo peak itu ini amplitudo peak 15 volt itu dikalikan dengan sin omega T. Omega T itu apa? 2πf. 2 radian dikalikan frekuensi itu. Makanya 10,6 hasilnya, Mas. Jadi kalau mau buat misalnya 15 volt asli gitu dikali 1,414 gitu, Pak. Iya. Itu Ya, 4 2πf-nya itu, Mas. 2πf-nya itu. Itu 1,414 dapat dari mana aja, Pak? 1,14 kan dari pf, 2πf-nya itu, Mas. Gimana, Pak? Saya kurang 2pi paham, Pak. masih ingat nggak? 2pi. 2pi 180. 360. 360 atau berapa? 3,14. Iya. Dikalikan 50 nanti terus kali kamu sinkan. Hasilnya itu. Ya, nanti hasilnya itu. Jadi kalau misalnya pengen 15, nanti kalau misalnya dia operasionalnya frekuensinya 50 Hz, ya udah amplitudonya aja yang dinaikkan sampai ke 15, mendekati. Jadi memang tidak bisa pas 15 gitu, Mas. Itu. Mendekati, semua nilainya mendekati. Itu. Pak, makasih, Pak. Matur suwun, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi nanti waktu di penugasan job sheet-nya itu dirubah nggak amplitudenya? Di sini minta 15 ya? Apa minta 15? Enggak kan? Ini Mas kok harus dirubah kenapa Mas amplitudenya? Ini maksudnya kan gara-gara tadi pembahasannya kan kalau nggak dinaikkan kurang pas gitu, Pak. Jadi sesuaikan. Mintanya enggak, pertanyaannya di sini apakah dia minta 15 volt gitu loh. Kayaknya sih enggak, cuma dikasih ketentuan apa nih? Dia cuma minta amplitudo 15 sama frekuensi 50. Oh iya, iya. Iya. Enggak usah dinaikin ya. Ini diikuti aja. Tadi kan Mas Zaki kan tanya kalau pengen 15 kok nggak pas 15 ya gitu. Kayak gitu Mas Ari. Terima kasih, Pak. Maaf Ya. begitu. Oke, ada lagi? Saya yakin teman-teman saya yakin nggak usah saya jelaskan pun udah paham. Udah paham bagaimana cara mengukur arus ya teman-teman. Yang jelas kalau kita mengukur arus, kalau besok kita ngecek suatu rangkaian, teman-teman langsung menghadapi rangkaian yang ada. Jangan lupa kalau mengukur arus itu
seri ya, teman-teman, di seri, bukan diparalelkan. Kalau diparalelkan mesti dia nggak akan kelihatan nilainya. Cuma itu aja sih yang jelas. Nah, oke. Oh ya, saya mau tanya, teman-teman di sini ada nggak kabar-kabar mau luring nggak, tatap muka nggak dari dosen-dosen Pates? Ya, kemarin ada yang bilang ada kabar seperti itu, tapi belum ada tanggalnya, Pak. Oh gitu, oke. Ya kemarin ada Pak dari Pak Aris udah rapat-rapat tapi nggak tahu Pak kapan mulainya. Pak Aris ya? Iya, cuma nggak tahu Pak mulainya kapan. Baru dan teman-teman udah di nganu belum dapat kayak Google Form terus di survei gitu nggak, salah satu dosen sana belum ya? Udah Pak dulu Pak, cuman buat warga sana katanya. Kalau dari Jogja awal-awal sih. Oh gitu. Iya. Baru satu dosen waktu itu Pak. Ya, oke. Nanti kalau kemungkinan paling tercepat itu adalah setelah UTS, paling tercepat itu, soalnya ini juga tergantung pengampunya masing-masing, mengampunya mau luring atau enggak itu tergantung pengampunya dan kesepakatan dari teman-teman. Oke, ya udah. Terus nanti coba saya tanyakan bagaimana jadinya seperti apa. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman terkait izin tanya Pak, praktikum? Boleh Mas. Untuk UTS-nya itu, maaf di luar konteks pembelajaran itu mau tanya UTS-nya itu kapan Pak? UTS-nya itu kalau kita udah pertemuan kisaran 7 kali, nanti ada UTS. Nah, UTS kalau dalam fase seperti ini ya, kondisi seperti ini bisa jadi tidak ada UTS. Ya tergantung teman-teman, tergantung dosennya mau mengadakan UTS atau tidak. Kalau biasanya kalau saya pengukuran itu tidak ada UTS kalau saya. Soal teori ya, mungkin teori ada UTS. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Kalau UTS itu kapan Pak? UTS itu sekarang pertemuan berapa? 5 ya? Iya. Kalau 2 minggu ke depan berarti kisaran pertengahan Oktober Mas. Pokoknya itu pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-8. Serentak nggak Pak itu Pak? Serentak Mas. Terima kasih ya Pak. Ya, soalnya intinya gini, UTS itu pertemuan ke-8 minggu itu berarti ya. Pertemuan ke-8 di minggu itu. Berarti itu bisa UTS, bisa tidak ada UTS, bisa diganti tugas dan sebagainya gitu loh. Itu tergantung dosennya. Atau juga bisa bukan UTS, tetap kuliah biasa, itu bisa. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, begitu saja teman-teman. Cukup mudah ya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari ini terkait dengan ini ya, teori, kalau nggak superposisi, ke teori Norton dan Thevenin. Masih ingat nggak? Oh, belum pernah dapat ya. Norton dan Thevenin. Yang itu kita akan ketemu minggu depan. Setelah Norton dan Thevenin kita akan ketemu Wheatstone, jembatan Wheatstone. Oke. Teman-teman mungkin dari sini nanti kalau jembatan Wheatstone, jembatan Thevenin Norton, teori Norton dan Thevenin itu teman-teman bisa membuat suatu driver motor ya, hybrid system namanya. Nanti ya itu salah satunya. Nah, oke. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya teman-teman hari ini. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Kita tutup dengan berdoa menurut pilihan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.